Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, daftar lengkap gaji yang diperoleh oleh penggawa Rossoneri untuk musim 2021-2022 telah terungkap. Laman Calcio e Finanza via Milan AI memberikan ikhtisar tentang besaran gaji yang diperoleh oleh setiap pemain Milan. Zlatan Ibrahimovic menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Milan saat ini, di mana pemain gaek asal Swedia itu menerima pendapatan bersih 7 juta euro per musim. Alessio Romagnoli, Ante Rebic, dan Olivier Giroud menyusul di posisi berikutnya, di mana mereka masing-masing memperoleh gaji 3,5 juta euro per musim. Sementara Alessandro Florenzi, Mike Maignan, Bakayoko, Frankesi, dan Fikayo Tomori, serta Andrea Conti melengkapi 10 besar. 5 pemain Milan dengan gaji terendah dapat dimengerti karena rata-rata dimiliki oleh pemain-pemain muda, seperti Pierre Kalulu, Matteo Gabbia, Daniel Maldini, dan Alessandro Plisari, serta Brahim Diaz di mana sebagian gajinya ditanggung oleh Real Madrid. Adapun Theo Hernandez, Ismail Benacer, dan Simon Kjaer meskipun mereka saat ini dianggap sebagai pilar utama di dalam skuad, namun pendapatan yang mereka hasilkan tergolong cukup rendah karena hanya berada di kisaran 1,2 hingga 1,5 juta euro per tahun. Dan berikut ini adalah daftar selengkapnya. Rencana AC Milan untuk Alessandro Florenzi telah berubah dibandingkan dengan apa yang pertama kali mereka rencanakan ketika mengontrak sang pemain di bursa transfer musim panas lalu. Milan resmi mengontrak Florenzi dari AS Roma dengan kesepakatan pinjaman 1 tahun setelah negosiasi yang intens antara kedua klub. Ada opsi pembelian permanen dalam klausul kesepakatan yang berarti jika semuanya berjalan sesuai rencana, Rossoneri besar kemungkinan akan menggunakan opsi tersebut di bursa transfer musim panas mendatang. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kedatangan Florenzi memang ditujukan untuk menambah kedalaman skuad. Sumber itu mengungkapkan bahwa ia awalnya direkrut untuk menjadi wakil bagi Davide Calabria di sektor bek kanan. Tapi dalam prosesnya rencana itu sepertinya sedikit berubah, karena Florenzi nampaknya lebih banyak memainkan peran untuk melapis Alexis Saelemaekers di sisi sayap kanan. Dan Pierre Kalulu saat ini menjadi pilihan pertama Pioli sebagai backup Calabria. Alessandro Florenzi telah membuat 6 penampilan untuk Milan di semua ajang kompetisi, di mana sebagian besar berangkat dari bangku cadangan. Stefano Pioli nampaknya sudah memikirkan masa depannya bersama AC Milan, sehubungan kontrak yang ia miliki akan segera berakhir. Masa bakti Stefano Pioli di San Siro akan usang pada Juni 2022 mendatang. Berbagai spekulasi pun terus bermunculan, satu diantaranya ialah peluang jabatan Pioli bakal digantikan oleh pelatih yang lebih matang. Matang dalam konteks ini ialah memiliki tradisi juara, seperti contohnya adalah Zinedine Zidane maupun Antonio Conte, yang pamornya jelas lebih gemerlap ketimbang Stefano Pioli. Namun bak kacang tak lupa kulitnya, manajemen AC Milan memiliki jawaban khusus mengenai kursi jabatan allenatore. Pihak klub memiliki skenario untuk menambah masa bakti mantan juru taktik Fiorentina itu untuk 1 tahun ke depan. Alasannya jelas, Stefano Pioli adalah pelatih yang berperan besar dalam evolusi permainan yang dimiliki Rossoneri. Bak Gayung bersambut, Pioli juga tak menolak jika diberikan kesempatan lebih lama untuk menjalankan proyek jangka panjang Il Diavolo Rosso. Terlebih lagi, Pioli telah berkomitmen bahwa dirinya hanya memikirkan proses untuk AC Milan segera merengkuh titel juara. Baginya AC Milan adalah klub yang khusus telah tertambat di hatinya. Apa saya pikirkan saat ini adalah untuk membawa klub menjadi lebih baik dan meraih gelar juara. Saya memiliki hubungan yang sangat baik bersama klub. Pemain dan lingkungan di Milan membuat saya ingin lebih lama di sini. Kami memiliki ambisi yang sama, keinginan yang sama untuk mendapatkan hasil maksimal dari setiap pertandingan. Tutur Pioli kepada Milan News. Liga Champions akan kembali bergulir. Kali ini AC Milan akan menjamu jawara La Liga Atletico Madrid di San Siro pada hari Rabu 29 September mendatang. Kedua tim jelas sama-sama memiliki ambisi untuk bisa memenangkan pertandingan untuk menjaga asa mereka lolos dari penyisihan grup. Atletico Madrid telah mengalami kemerosotan penampilan musim ini. Mereka menderita kekalahan mengejutkan melawan Deportivo Alaves di laga terakhir mereka. Tim asuhan Diego Simeone itu telah menghadapi beberapa masalah selama sebulan terakhir dan tidak bisa menerima kekalahan lagi dalam pertandingan ini. AC Milan di lain sisi telah mengalami kebangkitan di bawah Stefano Pioli dan ingin membuat momentum mereka di kancah Eropa musim ini. Rossoneri menderita kekalahan 3-2 melawan Liverpool dan perlu menebus kekalahan itu tengah pekan ini. Dan untuk mengantar Anda menyambut pertandingan tersebut, berikut ini kami sajikan beberapa fakta, preview, prediksi line up dan skor yang telah kami rangkum khusus untuk Anda.
Zlatan Ibrahimovic telah membuat kemajuan dengan pemulihannya, tetapi tidak mungkin untuk bermain melawan Atletico Madrid. Begitu pula dengan Timo Bakayoko, Radek Krunic, dan Junior Mesias. Alessandro Florenzi dan Simon Kjaer telah berlatih bersama tim di sesi latihan kemarin, dan kemungkinan besar masuk dalam daftar pemain untuk pertandingan ini. Di starting 11 ada sedikit keraguan apakah Tonali akan diturunkan sebagai starter, mengingat sang pemain bermain penuh di 2 pertandingan terakhir. Namun dengan mempertimbangkan performa Kessie yang tidak berada pada level yang diharapkan, Pioli kemungkinan besar akan kembali memainkan duet Tonali Benacer di lini tengah. Alessio Romagnoli memiliki peluang untuk bermain sejak awal jika Simon Kjaer belum siap 100%. Sementara Ante Rebic akan disiapkan sebagai penyerang tengah mengingat Olivier Giroud belum kembali ke performa terbaiknya pasca mengalami cedera punggung. Di kubu Los Rojiblancos, Stefan Savic dipastikan akan absen karena masih menjalani skorsing, sehingga tidak akan dibawa Diego Simeone menghadapi Milan. Adapun Thomas Lemar dikabarkan sudah kembali berlatih setelah pulih dari cedera. Koke yang masuk sebagai pemain pengganti melawan Alaves diyakini akan kembali turun sebagai starter. Joao Felix tidak cedera, tetapi dia absen dalam 2 pertandingan terakhir untuk Atletico di La Liga karena skorsing. Atletico Madrid memiliki rekor impresif melawan AC Milan. Atletico telah memenangkan 2 dari 3 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. AC Milan hanya berhasil meraih 1 kemenangan melawan Atletico. Pertemuan sebelumnya antara kedua tim terjadi pada 2014 dan berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk Atletico Madrid. Dari 5 pertandingan terakhir di semua ajang, anak asuhan Stefano Pioli berhasil mengemas 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sementara Atletico meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pertemuan sebelumnya antara Milan dan Atletico Madrid terjadi di Liga Champions 2013-2014, di mana Milan tersingkir di babak 16 besar. Ini akan menjadi pertandingan tandang kelima Atletico Madrid melawan tim Italia di Liga Champions di bawah asuhan Diego Simeone. Sejak kemenangan pertama yakni mengalahkan Milan 1-0 di bulan Februari 2014, Atletico selalu gagal memenangkan 4 pertandingan berikutnya melawan tim Italia, dengan rincian 2 hasil imbang dan 2 kekalahan tanpa sekalipun mencetak gol. Milan hanya memenangkan 1 dari 17 pertandingan terakhir mereka melawan tim Spanyol di kompetisi Eropa, yakni saat mengalahkan Barcelona 2-0 pada Februari 2013. Sementara 7 laga sisanya berakhir imbang dan 9 lainnya berakhir dengan kekalahan. Ini akan menjadi pertandingan kandang pertama AC Milan di Liga Champions UEFA sejak kekalahan 0-1 dari Atletico Madrid pada Februari 2014. AC Milan hanya mencatat 1 clean sheet dalam 10 pertandingan kandang terakhir mereka di kompetisi Eropa. Semuanya terjadi di Liga Eropa termasuk kualifikasi. Terakhir kali Milan mencatatkan clean sheet di kandang yakni dalam kemenangan 3-0 atas Sparta Praha pada Oktober 2020. Zlatan Ibrahimovic telah mencetak 5 gol dari 6 penampilan terakhirnya di Liga Champions. Musim ini mungkin akan menjadi awal baginya untuk comeback ke Liga Champions setelah penampilan terakhirnya di ajang ini pada bulan April 2016 melawan Manchester City. Dalam kekalahan di Anfield pada matchday pertama, Brahim Diaz mencetak gol untuk Milan di usia 22 tahun 43 hari. Ia menjadi pemain termuda Milan yang mencetak gol pada debutnya di Liga Champions sejak Iwan Gorchuk pada September 2006, yang mencetak gol ke gawang AEK Athena di usia 20 tahun dan 64 hari. Sebelum Diaz, pemain terakhir yang mencetak gol dalam 2 pertandingan Liga Champions pertamanya dengan seragam AC Milan adalah Zlatan Ibrahimovic pada September 2010. Atletico Madrid telah kalah 5 kali dari 9 pertandingan tandang terakhir mereka di Liga Champions UEFA. Sementara 4 laga lainnya diraih dengan rincian 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Antoine Griezmann adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Atletico Madrid di kompetisi Eropa dengan 21 gol. 5 diantaranya ia cetak di laga tandang, dan ia bisa mencetak sejarah untuk Atletico Madrid sebagai pencetak gol terbanyak dalam laga tandang di kompetisi Eropa, jika mampu membobol gawang Milan di pertandingan ini. Atletico Madrid hanya memiliki 6 percobaan tembakan dalam pertandingan terakhir mereka melawan FC Porto. Ini adalah catatan terendah mereka di Liga Champions sejak kekalahan 3-0 melawan Real Madrid di leg pertama semifinal Liga Champions 2017. AC Milan telah meningkat di bawah Stefano Pioli, meski begitu mereka bakal menghadapi tantangan keras di Liga Champions musim ini. Rossoneri banyak mengandalkan pemain muda dan bisa menjadi senjata mematikan jika tampil terengginas. Dukungan Milanisti di San Siro akan memicu motivasi bagi mereka untuk membuktikan diri. Sementara Atletico Madrid telah berjuang di sepertiga akhir musim ini dan harus mencapai puncak performa mereka di laga ini.
Tapi pengalaman mereka di Liga Champions bisa menjadi kekuatan utama mereka. Kendati begitu, kami menilai Rossoneri masih berada dalam kondisi yang lebih baik saat ini dan sedikit lebih unggul dalam pertandingan ini. Oleh karena itu, tim Planet Milan memprediksi pertandingan akan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan AC Milan.